Baik, di video ke-8 kali ini, kita akan praktik bagaimana editing video menggunakan Adobe Premiere Pro CC. Hal-hal yang harus kita siapkan adalah yang pertama materi video, kemudian template video yang sudah menjadi bonus di dalam kursus Add InStream Academy. Baik, kita langsung praktik saja ya. Pertama kita buka Adobe Premiere-nya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita klik New Project. Setelah itu, kita ketik judul video yang ingin kita buat. Di sini, saya sudah menyiapkan judul videonya ya. 5 hal yang disesali mayat setelah wafat. Kita ketik 5 hal yang disesali mayat setelah wafat. Kemudian, teman-teman bisa klik OK. Nah, setelah terbuka seperti ini, selanjutnya adalah kita klik File, kemudian klik New, kemudian klik Sequence. Kemudian kita setting, masuk ke bagian setting sini, kemudian kita pilih Custom, kemudian frame size-nya kita isi 1000 untuk horizontal, kemudian 900 untuk vertikal. Jika sudah seperti ini, ya, settingannya, kemudian kita cek time base-nya 29,97 frame per second. Jika sudah sama seperti ini, kemudian kita klik OK. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa media video kita itu bentuknya adalah nanti kotak seperti itu. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini ada media browser ya. Jadi di sini adalah browser untuk tempat kita mencari video atau bahan video yang ingin kita edit. Kita bisa klik bagian segitiga di sini untuk membuka. Kemudian cari folder di mana video yang sudah kita siapkan. Kita klik yang bagian segitiganya supaya drop down-nya kebuka ya. Pilihan di dalamnya bisa terbuka. Seperti ini, kita scroll lagi. Nah, kita klik folder yang berisi video kita ya. Di sini saya sudah menyiapkan videonya seperti ini. Nah, untuk menggunakan videonya, caranya adalah dengan kita klik 2 kali. Klik 2 kali di mouse. Seperti ini, klik 2 kali. 1, 2. Nah, dia akan masuk ke bagian ini ya, preview seperti ini. Jika teman-teman mungkin melihat ada di sini ada bagian proses bar itu ya, tunggu sampai proses bar itu selesai supaya previewnya ini nanti sempurna seperti itu. Kita bisa coba play dulu ya. Bagian sini. Nah, kita stop. Jadi di bagian preview ini kita bisa memotong video. Caranya bagaimana? Nah, jadi bagian kuning ini adalah bagian apa namanya? Indikator durasi videonya sudah di detik keberapa. Nah, kita bisa tentukan misalnya sebelumnya itu masih ada logo dari channel YouTube aslinya ya. Itu kita bisa tunggu sampai videonya mulai seperti ini. Jika sudah mulai, kita lihat di sini ada bagian kurung buka seperti itu. Ini untuk menentukan titik awal pemotongan ya. Kita klik. Nah, jadi titik awal pemotongan ada di sini. Jika kita ingin menentukan titik akhir pemotongan, kita bisa tarik bagian indikatornya sampai ujung. Tepat sebelum misalnya logo dari channel asli videonya ya. Nah, seperti ini.
Kayak gini. Tepat sebelum videonya. Kemudian kita klik tombol kurung tutupnya untuk menentukan titik akhir. Seperti itu. Nah, ini kita sudah mendapat video yang sudah berhasil dipotong. Kemudian caranya adalah kita klik dan drag ya. Jadi klik plus drag mouse. Klik dan drag video yang sudah kita potong itu ke bagian V1. Nah, di sini. Kemudian akan muncul pilihan, pilih keep existing settings. Nah, kemudian videonya sudah masuk ke dalam area editing kita, seperti itu. Nah, ini sedikit saya jelaskan ya, bahwa di sini ada area V dan area A. V itu maksudnya adalah video ya, sedangkan A itu audio. Jadi, sebuah file video itu memiliki file visual, V itu visual ya, satu file visual dan satu file audio gitu. Jadi ada dua file di dalam sebuah video seperti itu. Nah, terus kemudian ini mata ini kita bisa menyembunyikan untuk visualnya atau menampilkan visualnya, sedangkan untuk lambang M ini untuk mood ya, untuk mood apa namanya audionya, kemudian untuk menampilkan audionya seperti itu. Nah, dalam untuk editing itu ya paling gampang kalau kita bisa lihat keseluruhan dari bar file video yang kita punya ya. Seperti ini kan, ini videonya panjang seperti itu ya. Kalau kita scroll tuh ujungnya ada di sini ya. Itu paling enak kita bisa melihat ujungnya itu dengan cara kita scale ya. Pertama bisa dengan di sini ya, dan kita tarik bagian ujung ini seperti ini. Ya, jadi kita bisa melihat video kita secara keseluruhan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan template video. Jadi template video yang sudah menjadi bonus itu teman-teman siapkan ya. Kita lihat, kita buka folder baru ya. Kemudian masuk ke folder di mana kita menyimpan template video tersebut. Ada di bagian template modul ya, seperti ini. Saya akan gunakan template yang hijau ya. Kita bisa cari di bagian sini ke atas. Kita cari template modul. Nah, keluar seperti ini. Nah, kita pilih yang formatnya PSD ya. Kalau yang ada tulisannya ini hanya preview saja. Kita pilih yang polos, yang formatnya PSD. Nah, seperti ini ya, golden green ini ya. Kita pilih yang formatnya PSD. Kemudian kita klik press drag ke bagian V2. V2 ini ya, di atasnya. Nah, seperti itu. Jadi dia ada di bagian ini. Kita bisa zoom. Nah, ini dia kelihatan kalau ketika di zoom. Nah, kita tarik bar ini sepanjang durasi video seperti itu. Kita zoom out lagi. Nah, kita tarik lagi ya. Jadi sepanjang video. Gunanya apa? Jadi supaya, nah ini template-nya sudah muncul. Gunanya apa? Supaya template ini tuh muncul di sepanjang durasi video seperti itu. Nah, kemudian apa yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di sini videonya itu terpotong ya. Kita akan buat dia enak untuk dilihat. Oh ya, kita bisa mainkan untuk indikator di sini juga ya. Nah, jadi saya mau di sini supaya videonya itu agak turun ya. Jadi saya mau edit. Bagaimana caranya? Kita klik 2 kali di bagian V1 ini, klik 2 kali. Nah, kemudian masuk ke bagian efek kontrol di atas ini. Kemudian kita klik
bagian segitiga ini di motion. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini. Video aslinya itu ukurannya segini. Kita mau menurunkan posisinya ya. Jadi kita masuk ke posisi ini. Yang kanan untuk naik turun dan yang kiri itu untuk geser kanan kiri. Jadi ini posisinya saya mau ubah jadi 530. Ya, sekarang dia posisinya turun ya. Sudah turun. Kalau scale ini untuk mengatur besar kecil video. Misalnya kita mau 75. Ya, saya mau tetap dia 100 ya ukurannya. Seperti itu. Nah, setelah sudah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan tulisan judul di atasnya, kemudian keterangan di bagian bawah. Ya, kita masuk ke bagian project di sini ya, yang paling kiri, kita klik. Kemudian di samping gambar tempat sampah ini ada bagian new item. Nah, kita klik title ya. Kemudian kita beri nama title-nya, misalkan judul video. Kemudian klik OK. Ya, muncul preview untuk menambahkan tulisannya. Ini kita bisa geser-geser untuk memudahkan kita dalam editingnya. Seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan tulisan di sini. Klik T di sini, kemudian klik di bagian sini. Kita bisa tulis di sini 5 hal yang disesali mayat setelah wafat. 5 hal yang untuk menggeser posisi kita bisa klik bagian panah di sini, kemudian geser tulisannya. Kemudian bisa kita rubah juga tulisannya dulu ya. Kalau saya di sini saya akan pakai Frank Gothic Heavy ini ya. Kemudian ukurannya saya mau rubah jadi mungkin 50, 70 atau 60 ya. 5 hal yang disesali mayat setelah wafat. Untuk saya mau membuat dia rata tengah ya, kita bisa blok dulu tulisannya, kemudian kita klik rata tengah, kemudian kita geser agar dia posisinya di tengah-tengah seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya mau rubah warnanya menjadi emas. Untuk rubah warna itu ada di bagian colors ini, kita klik, kemudian kita bisa atur agar warnanya menjadi emas seperti itu, kurang lebih. Misalkan seperti ini ya. Ya, misalnya seperti ini. 5 hal yang disesali mayat setelah wafat. Untuk bagian keterangannya, mereka semua minta dihidupkan kembali ke dunia hanya untuk melakukan hal ini. Simak kajian selengkapnya. Ini tulisan warnanya kurang seperti emas ya. Kita bisa atur lagi di sini, bagian sini. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa tekan ALT ya. Di keyboard ya. ALT plus drag untuk mengcopy tulisan. Tekan ALT, kemudian kita drag. Seperti itu. Kemudian ukuran tulisannya kita ubah jadi 30. Mereka semua minta dihidupkan kembali. Mereka semua minta dihidupkan kembali.
ke dunia hanya untuk melakukan hal ini. Ke dunia hanya untuk melakukan hal ini. Simak kajian selengkapnya. Kemudian kita atur posisinya agar agak di tengah gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika dirasa tulisannya sudah sesuai, judul dan keterangannya sudah sesuai, kita bisa kemudian klik di bagian ini, kita klik close. Tulisannya belum muncul karena belum kita pasang ya, jadi judul video ini masih dalam berbentuk file. Nah, kita perlu drag ke bagian V3 ini ya, drag bagian V3, kemudian tarik barnya sepanjang durasi video seperti ini. Nah, baru dia muncul 5 hal yang disesali mayat setelah wafat, seperti itu. Kita bisa cek videonya ya, kita klik play. Penyesalan setelah mati. Insya Allah yang hadir di masjid ini tidak ada. Nah, untuk editing video sederhana itu seperti ini caranya. Nah, jika teman-teman mau menambahkan cuplikan, itu caranya berbeda lagi. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat sebuah cuplikan ya. Kita masuk lagi ke media browser, kemudian kita masuk lagi ke folder tempat video ini ya. Kita klik 2 kali lagi. 2 kali. Ya, kita akan membuat sebuah cuplikan. Untuk itu kita harus membuat ruang di bagian awal video ya. Caranya bagaimana? Kita bisa geser dulu ini bagian sini. Kita bikin ruang dulu di sini. Kemudian kita bisa pilih misalkan di sini ya, kita bikin titik awal, kemudian kita buat titik akhirnya. Karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustadz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata. Nah, kemudian kita tentukan titik akhirnya di sini, klik. Ya, setelah kita sudah menentukan ibaratnya apa ya, video cuplikannya, kita drag ke bagian bawah. Nah, ini adalah video cuplikan seperti itu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus atur videonya supaya sama seperti tadi ya, dia posisinya ada di 530 ya. Kita masuk ke efek control, kemudian motion, kemudian bagian posisi ini kita ketik 530. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan tulisan cuplikan, kemudian filter ya, supaya videonya agak terlihat hitam putih seperti itu. Pertama kita bikin tulisan cuplikan dulu ya. Kita bisa masuk ke bagian project ini, paling kiri. Kemudian kita klik new item. Kemudian klik title. Kita beri nama cuplikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan ini shape ya, bentuk seperti oval seperti itu. Kita gambar seperti ini, kemudian warnanya kita rubah menjadi hitam seperti itu. Kemudian kita buat lagi bentuk bulat, kemudian warnanya kita rubah menjadi merah seperti ini. Kita pindahkan ya, ini saya butuh dia lebih besar lagi. Kita pindahkan seperti ini, kemudian kita agak tarik ini, kemudian kita bisa beri tulisan di sini cuplikan, kemudian kita blok, ubah namanya, ubah jenis tulisannya ya. Di sini saya gunakan impact, kemudian ukurannya 50,
ukurannya 50, warnanya putih seperti ini. Nah, kita blok ya, kemudian kita atur lagi posisinya seperti ini. Kalau sudah, kalau dirasa cukup, kemudian kita close. Selanjutnya adalah kita pindahkan ke bagian paling atas yang masih kosong ya, jadi V4. Nah, kita bisa dekatkan lagi ini seperti ini ya, biar dia rapat. Kemudian kita bisa zoom out seperti ini. Nah, cuplikan ini kalau kita play ya, Penyesalan setelah terlalu lama ya, kita bisa buat dia pendek-pendek dan putus-putus seperti itu. Misalnya seperti ini. Kemudian kita tekan ALT ya. ALT plus drag. ALT plus drag. ALT, kemudian kita pilih yang cuplikan tadi, kita atur di sebelahnya gitu. Di sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Kemudian kita pilih massal, kemudian kita copy lagi ALT plus drag. Kemudian kita pilih lagi, kemudian ALT plus drag seperti ini. Nah, ini ada banyak file cuplikan tadi ya. Nah, ini sekarang dia modenya akan berkedip-kedip. Kita bisa cek ya. penyesalan setelah mati. Bisa dicek. Insya Allah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati. Karena hilanglah. Nah, seperti itu cara membuat tulisan berkedip. Kemudian selanjutnya kita akan buat dia warnanya hitam putih ya, seperti itu. Sebelum itu kita cek bagian ini ya. Jadi untuk bagian video cuplikan dan video utama itu harus punya jarak minimal 1 bar untuk cuplikan ya. Kita buat jarak seperti ini. Oh, mohon maaf, 2 bar cuplikan. Seperti ini ya jaraknya. Nah, kita buat seperti itu. Kemudian bagian belakang ini jangan lupa untuk barnya itu supaya ditarik agar sama panjang seperti itu. Kita kembali ke bagian cuplikan ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya membuat videonya hitam putih? Kita kembali lagi ke bagian project di sini, yaitu klik new item, kemudian adjustment layer. Nah, kita klik OK. Nah, adjustment layer ini kita selipkan di V2 ya. V2 ini kan sudah ada isinya. Cara lainnya adalah kita harus geser semua yang V2 sampai ke V4 ini harus kita geser. Caranya gimana? Kita blok, kemudian kita geser ke atas. Nah, seperti itu. Jadi sampai V5 sekarang kan. Kemudian adjustment layer ini kita bisa taruh di bagian V2. Kemudian bisa kita tarik ke sepanjang cuplikan seperti ini. Kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke bagian efek, kemudian bagian video efek, kemudian di bagian color correction. Nah, di sini ada change color ya. Ini kita coba bisa tarik ke bagian adjustment layer. Caranya itu kita klik dan di drag. Klik dan di drag. Klik dan di drag ke bagian adjustment layer. Kita klik adjustment layer 2 kali, kemudian masuk ke bagian efek control. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada double ya. Kalau cara menghilangkannya klik kanan, kemudian clear. Nah, kita butuhnya hanya satu. Adjustment layer. Kita ubah saturasinya menjadi 100%. Kemudian toleransinya %. Nah, warnanya jadi seperti ini ya.
Ini saturasinya kita rubah min 100 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita cek ya. Nah, ininya apa namanya cuplikannya ya. Ya, kita play dulu. Penyesalan setelah mati. Insya Allah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati. Karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustadz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata. Penyesalan setelah mati. Seperti itu ya teman-teman, cara membuat sebuah cuplikan. Kita zoom out lagi. Kita pastikan juga ujung video ini benar ya. Yang lebih banyak daripada saya. Kalau ada Ustadz yang menyampaikan 3 poin, berarti waktunya lebih pendek daripada saya. Jangan pernah suudzon pada orang, jaga yang 5 ini. Kalau tidak ingat, ikuti rekamannya, tulis saja di YouTube nanti, Somad Masjid Raya Bandung, enter, insya Allah ketemu. Kalau tidak ketemu berarti belum diupload. Oke, videonya sudah baik ya, sudah cocok ya. Kemudian kita bisa save ya. Save di sini, masuk ke file, kemudian klik save. Atau kita bisa ketik Ctrl ditambah S untuk save ya, Ctrl S. Setelah kita save, kemudian berikutnya adalah kita export supaya jadi video ya. Kita masuk ke file, kemudian export, kemudian media, atau bisa klik Ctrl M. Kemudian di bagian format ini kita pilih yang H.264. Kita pilih. Kemudian di bagian preset ini kita pilih yang match source medium supaya filenya tidak besar ya. Kalau di sini kan kita bisa lihat dia 985 mega. Jika kita pilih yang medium di sini, dia berubah drastis jadi 497 mega. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian output name-nya, itu kita klik. Nah, di sini kita akan menentukan di mana kita mengekspor ya. Mengekspor video tersebut, kita pilih foldernya. Kita masuk ke folder di sini. Ini kita close. Nah, kita bisa ketikkan 5 hal yang disesali mayat setelah wafat. Kita isi judul videonya ya. 5 hal yang disesali mayat setelah wafat. Karena di sini videonya sudah ada, kita pilih 2. Kemudian setelah selesai kita klik save. Setelah itu kita klik export. Nah, proses ekspor sekarang sudah berjalan ya teman-teman. Nah, proses ekspor ini durasinya itu cukup lama bergantung dengan spek komputer teman-teman. Jadi jika speknya semakin tinggi ini prosesnya akan semakin cepat ya. Biasanya kalau untuk video yang pendek antara durasinya antara 10 sampai 15 menit itu biasanya sekitar 10 menit ya untuk proses mengekspor. Kalau begitu kita tunggu saja ya sampai proses ekspornya selesai. Baik, ini posisinya sebentar lagi akan selesai ya. Sudah 99%. Nah, proses ekspornya sudah selesai. Sekarang kita cek hasil videonya ya. Ini yang warna hijau ini kita play. Penyesalan setelah mati. Nah, sebelum kita upload videonya ke halaman Facebook, kita pastikan di sepanjang durasi video ini itu semua suaranya muncul ya, karena ada kasus-kasus tertentu yang ketika setelah diekspor itu ternyata suaranya tidak ada. Jadi kita cek. Insya Allah yang hadir di masjid yatim. Ketiga.
bisa nikah. Tapi ada orang 3 poin. Nah, ini videonya sudah sempurna ya. Tahapan selanjutnya adalah video ini sudah siap untuk kita upload. Nah, untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.